Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Ini belum genap 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan gebrakan terobosan yang mengejutkan kita semua. Sejumlah kasus korupsi, gratifikasi di tanah air berangsur mulai terungkap. Bayangkan, kemarin yang rame-rame ada yang mantan pejabat Mahkamah Agung mengumpulkan hampir 1 triliun rupiah, 51 kg ditemukan di rumahnya ya. Banyak ya. Betul sekali, belum lagi kemudian kalau kita lihat kemudian ya berbagai oknum-oknum yang berada dalam Komdiji kemudian masing-masing dijadikan tersangka oleh polisi. Bersih-bersih ala pemerintahan Prabowo Gibran. Akankah kemudian ini nanti akan berlanjut ataukah hanya gebrakan di awal saja? Kita bahas tuntas nanti bersama dengan sejumlah narasumber. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Kami yakin teman-teman dari UI pasti ngikutin banget dalam 1-2 minggu ini banyak kasus yang viral, banyak yang FYP juga di TikTok. Kalian tahu kan? Nama-nama siapa saja yang FYP, ada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, kemudian dijerat. Ada pula yang kemarin Zarov Rikar, Ronald Tanur, hakimnya kena tangkep, tadi sudah dibawa ke Jakarta. Banyak kasus yang Padahal belum 1 bulan nih pemerintah ini berlangsung bahkan ada kalimat dari Prabowo, kalau memang tidak mau bersih-bersih, tidak mau itu apa minggir. Ya itu dia, nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat tadi mahasiswa jangan hanya tampil keren saja tapi nanti juga terlibat dalam diskusi kita ya. Waduh, kita semuanya juga gak mau kalah kuning. gitu. Tapi kalau Maria tampilannya baru. Kita nggak mau kalah sama anak-anak UI. Kita elegan kali malam hari ini, Andro. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini dari Batik Jacquard BHS yang tentunya akan menambah semangat kami dalam siaran di Catatan Demokrasi, Maria ya. Betul. Menemani kita pada malam hari ini ya. Motifnya juga keren banget. Betul. Kita langsung saja kita akan kenalkan satu persatu narasumber kita, Andro. Sudah hadir di studio kami ada Bang Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum DPR RI. Selamat malam, Bang. Udah dicoba mikrofon ya. Kabar baik, Bang. Tapi kita belum mulai, catatan udah banyak, Bang. Saya lihat, Bang. Belum juga mulai ya. Ini bukan catatan demokrasi, ini catatan lain lagi. Catatan Nasir Jamil itu. Yang juga sudah hadir pula di samping Bang Nasir ada Profesor Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi UNER. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Prof nanti gaspolnya, Prof ya. Siap. Kalau ngundang Prof ke Cadem ini pasti rame terus. Nah itu dia, di semua program TV One. Hadir pula di sini, kita tunggu nanti catatan-catatan hukumnya seperti apa. Pakar Hukum Pidana UI, Aristo Pangaribuan. Bawa pasukan banyak malam hari di Zal ya. Alma mater tetangga. Beda fakultas ya, Bang ya? Beda fakultas, tetangga. Tadi kalau satu fakultas kita mau nanya, ini Bang Aristo ngasih nilai royal nggak di kampus ya? Kami juga menghadirkan, ini penampilannya baru, sama seperti kami yang menakan BHS, tapi kalau Bang Saur kayaknya pakai kopiah. Tulisannya Laskar Daulat Rakyat, Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Memang saya sengaja dalam catatan demokrasi ini, supaya hakikat demokrasi itu daulat itu di tangan rakyat, dan dia layak mendapat bintang 5. Kalau Kapolri paling tinggi bintang 4. Bintang berapa itu, Bang? Bintang 5. Bintang 5. Bintang 5. Jadi karena kita di Forum Demokrasi, Catatan Demokrasi itu harus kita ingat. Dan saya, Nasir sahabat saya, dia perwakilan kita, bahwa dia yang mewakili itu masih bintang 5. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Saur dengan tampilan barunya. Kami juga menghadirkan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arianto. Terima kasih. Baik, kita langsung ke Bang Saur Siagian. Bang Saur Siagian, Anda kaget tidak? Anda kaget tidak Bang Saur melihat Prabowo Subianto belum genap 1 bulan presiden kita tiba-tiba membongkar banyak kasus meskipun yang rata-rata mengambil alih kasus ini adalah Kejaksaan Agung, Bang Saur Siagian? Kalau menurut saya presiden kita yang baru ini sedemikian mungkin, dia kan sudah di kabinet 5 tahun. Saya pikir dia sudah memapping apa problem mendasar daripada bangsa ini. Kalau kita lihat tadi narasi daripada presiden kita bahwa tidak ada satu negara yang bisa maju kalau tidak bersih. Dan kemudian ditekankan kalau tidak ada ikut saya keluar.
Nah, saya kira ini harapan paling tidak di awal daripada pemerintahan beliau membangun harapan. Kalau misalnya kita lihat soal korupsi ini, Andro, saya kemarin bilang kita sudah, kalau kita bilang gurita, menurut saya udah di atas gurita. Saya malah takut kalau kita mau tahun 2045 kemudian kita 100 tahun Indonesia, kalau kasus korupsi ini misalnya tidak diselesaikan, kita berpotensi loh kemudian menjadi negara gagal. Kenapa, Andro? Peristiwa di Surabaya, Pak Andro, bayangkan kalau hakim sendiri yang label dia adalah wakil Tuhan, kemudian sudah dikritisi oleh wartawan, sudah viral, masih melakukan korupsi misalnya. Siapa lagi yang kita minta, Andro, untuk menjadi baik? Nah, oleh karena itu kalau tadi Pak Prabowo mengatakan kalau tidak bersih-bersih keluar, saya juga terus terang misalnya. Kalau kita lihat misalnya peristiwa hakim di Surabaya, itu kan pengacaranya kan yang aktif. Bayangkan seorang advokat itu dilantik, Badro, inilah sumpahnya beliau. Demi Allah saya bersumpah akan taat kepada undang-undang. Artinya ada Tuhan di sana, bukan saja dia melecehkan Tuhan, tetapi saya bilang dia menghina profesinya. Coba bayangkan, Pandro, andaikan hakim ini pengacara ini misalnya dia sesuai dengan kode etik kami, nggak mungkin ibunya Ronald Tanur sudah anaknya di penjara, kemudian keluar diduga setidaknya paling tidak yang terbukti 3,5 miliar. Tidak bisa 3 nasib daripada hakim ini kemudian di akhir karirnya. Pandro, andaikan dia dapat 20 miliar misalnya, apakah seimbang kepada keluarganya yang terjadi saat ini? Oleh karena itu saya kira, saya juga melalui forum ini juga, kalau ada advokat menurut saya tidak sesuai dengan kode etik, sesuai dengan apa yang dikatakan Prabowo, keluar jadi advokat. Saya tidak berani kemudian meminta hakim, kalau kita konsisten jangan menjadi advokat. Karena begini, Bandro, coba di sini ada mahasiswa UI. Bagaimana harapan mahasiswa UI ini? Ada fakultas hukum nggak di sini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Ada dosennya, Pak. Ada dosennya. Justru karena saya ada dosennya, Bang. Coba bayangkan seorang fakultas hukum belajar 4 tahun. Ya toh, dengan susah, apalagi di UIS, dengan sedemikian susah, ketika mereka ini kemudian jadilah jadi advokat. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Dr. Aristo, yang dia sekolah ke Amerika sampai PhD, tiba-tiba tidak berlaku. Bagaimana tragedinya universitas kita? Makanya ada penulis, seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, dia mengatakan, Pak Jalil, supaya fakultas hukum ditutup saja katanya. Artinya ada serius. Artinya adalah pendidikan kita tidak ada artinya kalau korupsi ini tidak serius kita tuntaskan. Makanya saya himbau kepada presiden, kalau presiden kita ini jangan omon-omon saja, tapi betul-betul serius. Kalau menteri-menteri telah dikumpulkan 3 hari di Magelang, Pak Aristo, Mbak Maria, saya dorong beliau tentu sebagai kepala negara. Di sini ada wakil kita Komisi 3. Untuk apa? Mengumpulkan pimpinan lembaga legislatif, pimpinan lembaga yudikatif, pimpinan organisasi advokat, para akademisi, para NGO, terserah tempatnya di mana. Kemudian declare seperti apa kata presiden. Udah, mulai sekarang kita declare. Kalau republik ini mau baik, kita sungguh-sungguh. Tapi ingat, Andro, kita boleh tunjuk orang lain. Ada seorang filsuf mengatakan, tantangan yang paling terbesar bukan mengalahkan musuh, tapi adalah mengalahkan diri kita sendiri. Tapi miris, Bang, Abang bilang bahwa profesi yang advokat, penegak hukum itu malah yang rentan koruptif, yang rentan bisa mempermainkan itu, yang rentan menerima suap, Maria ya. Nah, makanya ini menurut saya ini adalah orang yang tidak punya harga diri, Pak Andro. Artinya paradigmanya gini, sering di antara advokat dia mengatakan gini, kalau saya tidak korupsi, saya udah pasti kalah dong katanya. Nah, ini kan sudah rusak struktur berpikirnya. Padahal menurut saya, dalam pengalaman saya sebagai advokat, justru ketika seorang advokat sudah taat kepada kode etik, prosesnya sudah baik. Berarti 50% sudah menang dong. Ya kan? Karena caranya sudah dilakukan
bagaimana aturannya sudah dilakukan, sesungguhnya di 50% dia sudah menang. Tapi sekarang kebalik. Kalau dia tidak merasa menyuap, kemudian dia merasa dibayang-bayang kekalahan. Ini menurut saya struktur berpikir kita sudah salah. Sama dengan nih, ada orang jadi polisi misalnya, anak buahnya Pak Arianto. Dia mau polisi tapi mau kaya. Kan udah rusak otaknya gitu loh. Atau kalau mau jadi anggota, DPR oke lah karena emang tunjangannya lumayan gitu loh. Polisi lah misalnya. Mau jadi polisi tetapi dalam otaknya mau kaya. Kan sudah rusak gitu loh. Bahkan bayar misalnya bayar menyuap masuk polisi Pak Arianto misalnya ada 1 miliar dan lain-lain. Nah kita dari awal udah rusak. Nah oleh karena itu kawan-kawan sekalian jangan juga bebankan kepada Mahkamah Agung, jaksa atau kami pengacara, tapi seluruh Indonesia. Ya. Adik-adik juga kalau ujian masih nyontek. Anda sudah melakukan korupsi, tetapi kita semuanya gitu loh Prof. Jadi Prof juga kalau emang tidak benar, kita dari awal kemudian tidak kompromi. Inilah ada harapan kita, apa yang dikatakan oleh Presiden itu akan kita negara yang lebih Itu baik. dia. Tak hanya sekali kalau kita lihat Presiden Prabowo menyatakan ini, Yes. bahkan sejak pidato pertamanya. Betul. Ditekankan ini, akankah kemudian nanti seluruh kementerian pemerintah kita betul-betul bersih-bersih satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo? Prof. Henriati menjawab. Usai jeda ya Prof. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya memang kalau kita lihat di 1 bulan pertama pemerintah Prabowo Gibran betul banyak gebrakan-gebrakan Andro, termasuk juga apa yang kemudian terjadi di Komdiji. Kita tahu betul ada belasan oknum karyawan Komdiji kemudian dijerat oleh polisi, ditangkap. Karena apa? Kemudian dia menggerakkan ada kantor satelit di luar dari kementerian tersebut, di Bekasi jauhnya. Ini kita coba ingin tanya-tanya sama Ordal, Andrew. Sudah ada Prof. Henry. Orang dalam ya? Belasan tahun ya Prof ya, Anda menjadi tenaga ahli dari Menteri Kominfo pada saat itu. Anda sudah melihat belum atau mencium betul sebenarnya memang ini adalah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab di dalam internal Komdiji saat ini. Yang penting itu begini, kita harus sepakat dulu melihat bahwa masa depan anak-anak ini, masa depan anak-anak cucu kita, itu sangat dipengaruhi oleh kinerja Komdiji. Pasti. Kalau salah Komdiji ini di dalam mengoperasionalkan atau menjalankan kebijakan-kebijakannya, maka yang rusak bukan hanya sekarang tapi masa depan. Kita tahu bahwa anak-anak, adik-adik kita, bahkan cucu kita itu ke depan sana hidupnya lebih banyak di dunia digital. Mau apapun, mau kegiatan apapun, mau sekolah, mau kerja, mau apapun, waktunya akan dihabiskan di dunia digital. Nah, ketika dunia digital yang harusnya itu bersih dari persoalan-persoalan katakanlah hal-hal yang sebenarnya memang dilarang oleh hukum kita, tapi ternyata berkembang begitu nyata dan bisa diakses oleh semua orang seperti judi online, seperti pornografi, seperti katakanlah juga penipuan, bahkan juga mungkin adu domba, provokasi dengan hoax dan lain-lain, dan itu dibiarkan, dan itu seperti sekarang, maka korbannya adalah anak cucu kita. Makanya waktu dulu ya, tahun 2016, pemerintah dan DPR itu ketika membuat Undang-Undang ITE di revisi pertama, itu ada pasal baru tahun 2016. Pasal itu karena apa? Ingin untuk menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Bunyinya? Bunyinya adalah pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu jelas, clear. Pasal 40 ayat 2A, nanti adik-adik coba searching. Pasal 40 ayat 2A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Itu usulan dari temannya beliau. Namanya Pak Sukamta awalnya. Saya harus buka ini supaya orang tahu sejarahnya. Pak Sukamta minta pemerintah harus mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya pornografi. Waktu itu cuma pornografi doang, Bang. Saya sebagai ketua panja di pemerintah, kemudian di DPR ketua panjanya Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin. Lalu kita cari diskusi. Saya temukan kata-kata, kalau pornografi nanti kelihatan PKS banget kan gitu kan. Kita ubah sedikit tapi tetap mengakomodir beliau. Yaitu apa? Informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu kata-kata saya tuh buat.
Akhirnya apa? Pemerintah memang wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar undang-undang? Judi online, itu jelas melanggar undang-undang. Prof Henry, tapi pemerintah yang tahu persis regulasinya, yang punya sosialisasi mencegah, menghindari judi online, mereka yang terlibat, Prof. Berarti apa? Berarti pasal undang-undang ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ini berkali-kali saya tanya, apakah anak-anak yang staf-staf yang dipegang itu? Bukan dong, pemerintah itu presiden. Pembantu pemerintah itu menteri. Itu. Nah, sebenarnya yang wajib mencegah peredaran informasi elektronik ini presiden, menteri yang kemudian dibantu oleh staf-stafnya, oleh kan gitu kan. Ini yang harusnya adalah mekanisme ini yang harus dijaga. Jadi yang tanggung jawab ketika ada konten-konten Anda yang kita tiba-tiba ditipu oleh konten-konten, itu kan penipu itu kan melanggar undang-undang. Ya kan? Itu pasalnya jelas kok bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan wajib dicegah. Dan supaya tidak beredar atau tidak digunakan masyarakat. Ya penipuan, ya perjudian, ya pornografi. Saya mau tanya adik-adik ini yang sering buka Twitter, masih banyak enggak pornografi? Itu kata kuncinya Prof tadi ya? Oh, itu kalau Anda lihat kalau misalnya saya di X, Prof. Di X ya, yang konon pemiliknya datang ke sini seolah-olah kita sama banyak menteri dipuja-puja, pulang dia mengatakan pornografi dibebaskan. Padahal di negeri ini pornografi boleh nggak? Ada Undang-Undang 44 tahun 2008, Undang-Undang pornografi yang melarang pornografi. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 melarang yang namanya melanggar kesusilaan, otomatis itu juga pornografi. Tapi oleh X dibebaskan, padahal X itu beredar bebas di sini. Masa depan anak-anak kita, bapak-bapak juga tidak hanya anak-anak kadang-kadang, itu begitu mudah terterpa pornografi sekarang. Termasuk juga promosi judi online kalau kita lihat di media sosial. Kemudian ini hanya salah satu judi online, belum penipuan. Nah, terus kemana wajib, kata-kata wajib itu? Padahal ini amanah undang-undang, pasal 40 ayat 2A, silakan buka. Jadi kalau pemerintah tidak bisa membersihkan itu, berarti dia tidak bisa mengikuti amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40 ayat 2A. Prof Henry, pertanyaannya begini, ini kan tidak hanya 1-2 orang, ini belasan orang di dalam internal Komdiji. Nah, pada saat Anda di dalam, kita belak-belakan saja, Anda sudah mencium ini tidak? Begini, sudah yang namanya terlihat belum? Yang namanya tim untuk menepis, untuk men-take down, untuk melindungi masyarakat dari konten-konten melanggar undang-undang itu memang diselenggarakan lewat sebuah tim, dan tim itu eksklusif. Dia ada di lantai 8 kalau dulu, kalau kami dulu di lantai 7, dia lantai 8. Tidak semua orang boleh ke lantai 8, itu ada akses khususnya. Saya pun nggak bisa masuk ke lantai 8. Jabatan apa Prof yang bisa ke lantai 8 Prof? Eselon Menteri, berapa? Atau Dirjen. Menteri Dirjen. Berarti Menteri tahu Prof ya? Ya harusnya tahu, wong itu perintah undang-undang kok. Menteri Dirjen. Itu yang mungkin direkturnya juga bisa karena direktur pengendalian begitu ya. Tapi yang di luar itu, mohon maaf, saya punya teman yang sangat dekat, sekjen aja nggak bisa. Sekjen itu minta tolong, kalau misalnya tolong dong, ini ada konten yang kayaknya kok melanggar undang-undang, bisa di take down nggak? Itu minta tolong, itu pun tidak akan diikuti. Untuk masuk ke situ tidak mudah. Prof sebentar, supaya kalimatnya tidak dipelintir ya Prof sama warganet, berarti menurut Prof Henry ketika ada judol di dalam orang dalam kementerian terlibat, harusnya menteri tahu siapa yang pemain di dalam, siapa yang nyetor nilai transaksi sampai miliaran rupiah, menteri tahu Prof. Ini pertanyaan Kalau itu persoalan teknis tidak seperti itu. Tapi saya mengatakan kewenangannya itu ada di menteri dan dirjen. Tapi kalau kemudian ketika memilih orang, kan ini anak-anak muda, kemarin saya katakan, ini yang ditangkepin anak-anak muda semua. Bahkan saya melihat banyak yang saya belum kenal ketika yang ditangkap itu. Yang saya kenal cuma satu orang, ketuanya. Itu memang saya kenal karena dia ahli undang-undang ITE sebenarnya. Itu saya kenal baik sekali sama ketuanya itu. Ya usianya masih kepala 3 ke 4 lah begitu ya. Dan masih kelasnya kelas eselon 3 begitu ya. Jadi masih juga jauh dari kami jauh. Nah yang lain-lain tuh masih anak-anak muda yang fresh graduate baru masuk. Ada yang ASN tahun 2022, ada yang belum ASN. Ini tadi saya katakan bahwa anak-anak muda inilah yang kemudian diberi tanggung jawab mengendalikan
bagaimana menepis dengan mesin crawling. Memang mesin crawling ini memang mesin-mesin yang terkait dengan teknologi ya, sehingga memang anak-anak muda biasanya. Tapi kalau dulu ya di era temannya beliau sebagai menteri itu dulu melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada juga dari PWI, ada juga dari LSM. Saya juga walaupun bukan kerjaan saya karena saya dianggap sebagai mewakili tokoh, saya masuk di dalam tim itu untuk mengawasi. Tapi kemudian setelah itu tim eksklusif anak-anak muda ini tidak lagi melibatkan orang-orang yang dari mana-mana. Sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah beberapa tahun sih tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba meledaknya tahun 2024. Era Tifatul Sembiring itu Bang Nasir Jamil, kita boleh ke Bang Nasir Jamil, ini diuraikan banyak kasus sih Bang ya. Coba kita uraikan satu persatu. Waktu itu, mohon maaf, waktu itu lebih banyak kita adalah fokusnya ke pornografi. Ya. Pornografi. Ya. Sekarang sudah Karena kan pinjol. belum marak pada saat itu judi lebih online marak ya. dari itu. Baik, Bang Nasir Jamil, Anda melihat yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto apakah ini gimmick saja di awal atau memang akan ada tindak lanjuti dieksekusi sekarang meskipun kasus yang ada itu kasus 2015, 2012. Itu semua di semua kementerian. Ya, jadi kasus-kasus yang terungkap saat ini itu sebenarnya adalah kasus-kasus yang sebelumnya juga sudah disidik oleh aparat penegak hukum. Tapi memang kalau kita lihat kampanye Prabowo itu dia memang konsen ya. Misalnya dalam kampanyenya Pak Prabowo pernah bilang saya akan hapus korupsi dan kemiskinan di Indonesia. Wahai koruptor, wahai maling, hati-hati katanya begitu. Dia juga akan memberi sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN. Bahkan melalui mulut Hashim misalnya, ya Hashim Joyo Hadikusumo maksud saya, Prabowo itu akan memberikan kekuatan kembali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau kita lihat memang apa yang disampaikan di masa kampanye, kemudian yang belakangan ini dia sampaikan seperti itu, harapan kita itu bukan gimmick. Itu bukan hanya soal will, kita berharap ada political will dari Presiden ya Prabowo Subianto. Nah karena itu memang dalam konteks korupsi itu seolah-olah Prabowo itu ingin menjawab apa yang pernah disampaikan oleh proklamator kita, Bung Hatta, bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Jadi kita harus menjawab bersama itu, ya, bahwa korupsi itu sebenarnya bukan budaya, karena kita adalah masyarakat religi. Boleh jadi waktu itu Bung Hatta ya melihat fenomena itu, melihat kultur masyarakat kita ya yang baru lepas dari penjajahan, kemudian masuk Orde Lama dan lain sebagainya. Ya mungkin waktu itu upeti sangat masif terjadi. Tapi sebenarnya dengan masyarakat religi ya kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian setiap pejabat disumpah. Ya itu kan menunjukkan bahwa punya komitmen, lalu ada fakta integritas dan lain sebagainya. Nah lalu kenapa kemudian korupsi semakin marak? Ya karena memang tadi itu ada banyak faktor. Ya bisa jadi karena dia ada kesempatan, dia ada kemampuan, ya, dan dia ada kemauan. Jadi kalau misalnya dia punya kemauan, dia punya kesempatan, tapi atau dia tidak punya kemampuan ya nggak bisa juga. Apa yang terjadi di Komdigi itu? Itu dia. Itu kan juga menarik sebenarnya. Jadi orang yang seharusnya membinasakan judi online, kok membina judi online. Nah pertanyaannya nanti adalah kita berharap agar kemana uang itu mengalir, ya. Apakah sampai ke atas, ya seperti air mancur, ya ke atas, ya, atau seperti air terjun ke bawah. Jadi sekali lagi memang ini tantangan bagi pihak. Anda menduga ini sudah lama atau bagaimana? Bagaimana? Anda menduga ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama di kondisi? Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi mereka ini main sendiri gitu, ya. Mereka main sendiri, tidak diketahui oleh pimpinannya. Di kalangan bawah ini kerucu-kerucu lah ibaratnya kalau kita sebut ini mereka ini. Bagaimana? Masih di kalangan bawah, mereka ini masih anak-anak muda. Iya, makanya saya katakan bisa jadi ya mereka main sendiri, bisa jadi juga tidak main sendiri begitu. Misalnya ada orang luar, ya katakanlah pemilik judi online itu yang berkolaborasi dengan mereka. Lalu nanti ada setoran-setoran yang barangkali pimpinan nggak tahu ini setoran dari mana, dikasih aja kira-kira begitu. Kan pimpinan nggak pernah tanya ini dari mana di uang. Ini pimpinan mana nih maksudnya Bang Nasir? Ya orang yang punya otoritas di kementerian, ya orang yang punya kewenangan di kementerian. Karena begini. Tadi yang punya akses kan hanya menteri dan juga dirjen disampaikan. Itu kita nggak bisa masuk ke sana, kita tetap menggunakan prinsip praduga tak bersalah.
kita berharap Kapolri sudah berjanji ya akan mengusut sampai tuntas soal beberapa pegawai di Komdigi itu yang membina membina judi online. Nah, kita harapkan Kapolri benar-benar serius dengan ucapannya sehingga terbuka kemana saja aliran uang itu. Apakah hanya di kantor kementerian itu sendiri atau keluar juga uangnya ke tempat-tempat lain. Ini kan menarik sebenarnya. Jadi ada Satgas, jadi seolah-olah misalnya Satgas itu dipermalukan, ditampar muka mereka. Ya, jadi Satgas itu kan dua tugasnya, pencegahan dan penindakan. Jadi sudah lama mereka bekerja, tiba-tiba dikejutkan bahwa orang dalam membina judi online. Ini kan seolah-olah ditampar. Nah, karena itu ya kepolisian harus benar-benar serius dan kita harapkan serius. Dan memang serius untuk kemudian mengusut ini sampai tuntas sampai ke akarnya. Apalagi Menteri Mutia Hafid sudah bilang bahwa ada puluhan ribu selama 21 hari yang sudah di take down gitu, yang sudah dilenyapkan. Tapi ya kadang-kadang situs judi online ini seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Jadi mereka juga begitu itu. Jadi ada kesulitan-kesulitan mereka menggunakan nama lain dan lain sebagainya. Jadi ini memang perang terhadap judi online ini memang harus menjadi perang besar sebenarnya, ya, perang besar karena ini memang sudah sangat merusak. Ya, ada orang yang dibunuh gara-gara judi online, ada yang suami dibakar. Dampaknya kemana-mana. Jadi ada problem sosial, ya, di samping judi online itu sendiri. Nah, karena apa yang terjadi di Komdigi itu ya seolah-olah membuat kita tidak percaya, gitu ya. Jadi yang seharusnya mereka menjaga anak bangsa ini. Ya, mereka kemudian memastikan ya bahwa situs-situs itu harus dirusak, harus diporak-porandakan. Justru mereka pelihara, mereka jaga. Ya tentu karena cuan. Poin itu Bang, yang kami khawatir ada yang sengaja memelihara, merawat sehingga tumbuh subur judi online karena nilai transaksinya fantastis, bukan hanya puluhan tapi ratusan miliar rupiah. Kapolri harus serius dari pesan dari Bang Nasir. Pak Arianto harus ditanggapi sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, Bapak-bapak ini nampaknya mahasiswa kita yang bergabung bersama kita di sini sudah tak sabar, terlalu bersemangat nampaknya. Ingin bertanya langsung saja, kami persilakan, monggo. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Saranda dari mahasiswa ilmu administrasi. Nah, pertanyaan saya tertuju untuk Pak Aristo nih. Suaranya bisa lebih keras, Mas? Nah, sekarang kan akhir-akhir ini dan sebelumnya juga dibahas terkait LHKPN, di mana pejabat publik memang seharusnya itu mencatat harta-hartanya dan sebagainya macamnya. Tetapi sekarang ada beberapa berita di mana sebuah pejabat publik yang memang tugasnya untuk menegakkan istilahnya korupsi dan sebagainya macamnya, malah ketika go viral, mereka tuh para netizen melihat bahwa jam tangan yang dipakai yang hitungannya jam tangan mewah yang 1 miliar lebih dan sebagainya macamnya. Viral ya? Iya, tetapi ternyata tidak dicatat pada LHKPN itu sendiri. Nah, saya yakin juga ketika tidak itu viral, tidak akan itu diusut tuntas. Dan pertanyaan saya, mengapa ketika ada sesuatu yang sangat-sangat jelas di depan mata-mata kita semua, mengapa tidak langsung dituntaskan aja? Terima kasih. Oke. Sepertinya langsung ke Pak Aristo. Pak Aristo ini yang harus dijawab. Tapi boleh kalimatnya kami tambahin kalau dari pejabat yang bersangkutan bilang, saya beli di pasar Mas, 5 juta harganya Mas. Pak Aristo. Terima kasih pertanyaannya ya, menarik ya. Jadi memang persoalan ini, ya, persoalan korupsi ini adalah persoalan yang sistemik. Sebenarnya dari tadi yang kita bicarakan ini kan sebenarnya sederhana tema besarnya. Tema besarnya adalah ketika orang punya kekuasaan, pejabat punya kekuasaan, ada tendensi untuk menjual kekuasaan itu. Itu tema besarnya. Misalnya Mahkamah Agung tadi kita bicarakan, kemudian juga soal judi online. Dan kemudian yang kedua, di mana kekuasaan itu yang paling nikmat dan paling gampang dijual. Kekuasaan penegakan hukum yang paling gampang dijual. Karena orang punya kekuasaan penegakan hukum itu encompassing critical actions buat hidup seseorang. Menangkap, menahan, menyita barang. Artinya ya nggak dijual pun orang mau beli. Makanya tadi Bang Saur mengatakan bahwa, tadi Bang Saur agak menyalahkan advokat tadi. Tapi saya nggak sepenuhnya setuju Bang. Nanti saya ada sedikit berbeda ya. Nah ini persoalannya ya yang pertama. Jadi yang kedua, kalau tadi Mas katakan soal LHKPN ya. Itulah yang saya bilang ini sistemik, jadi sini membudaya. Budaya untuk menjual kekuasaan, ya, kekuasaan apapun terutama penegakan hukum, ini sudah membudaya sejak lama. Dan mudah-mudahan ini bukan gimmick ya. Pertama memang diapresiasi momentum ini. Ya, jadi sepertinya saya lihat ketika presiden baru ini, aparat penegak hukum berlomba-lomba. Pertama kejaksaan berlomba dulu. Kemudian nggak lama polisi juga kemudian berlomba.
Ya mudah-mudahan ini perlombaan ini positif. Tapi jangan lupa ya tesis saya tadi bahwa kekuasaan yang paling nikmat dan yang paling gampang dijual adalah kekuasaan yang mereka pegang. Oleh karena itu lahir observasi masyarakat kayak Mas tadi, loh penegak hukum nggak melaporkan LHKPN dan ketika dia konferensi pers perkara korupsi, dia memakai jam yang harganya miliaran. Padahal gajinya mungkin 20 tahun nggak mungkin cukup untuk bayar jam itu. Terlepas itu beli di pasar atau tidak, ya kita nggak tahu. Klarifikasi yang bersangkutan, Bang. Iya, tapi kan persepsi pertamanya kan, wah ini nggak bener nih. Kenapa persepsinya pertamanya begitu? Ya karena memang kekuasaan penegakan hukum, ini bukan hanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pengadilan itu di ujung ya. Pertama kan lewat polisi, kemudian lewat jaksa, baru lewat ke pengadilan. Nah ini persoalan sistemik. Nah mudah-mudahan juga jangan gimmick. Kenapa? Karena kita lihat pola ini kan berulang. Setiap ada pemerintahan baru, ada gimmick-gimmick penegakan hukum. Misalnya, ya, dulu zaman Gus Dur kan dibuat cikal bakal KPK, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga Ibu Megawati KPK. Kemudian juga ketika SBY ada Satgas Mafia Hukum. Itu kan berulang terus. Ya, mudah-mudahan yang ini tidak berulang. Kenapa? Karena kalau ini hanya gimmick, yang diserang itu hanya symptoms-nya, hanya gejalanya. Tapi disease-nya, fundamental disease-nya itu tidak tersentuh. Apa itu fundamental disease-nya? Yaitu dia, ya budaya untuk menjual itu, dan budaya untuk menjual kekuasaan itu sangat sistemik, itu sangat kompleks. Karena paling tidak ya analisa saya, ini terasosiasi dengan pertama kultur birokrasi. Kultur birokrasi yang namanya kultur birokrasi patronase. Apa itu? Sistem setor. Kenapa? Kadang-kadang institusi itu, ya institusi-institusi penegakan hukum, dia tidak memiliki uang operasional yang cukup untuk membiayai perkaranya. Apa yang akhirnya dilakukan? Akhirnya dia mendevelop yang namanya konsep ya rezeki halal dan rezeki tidak halal. Rezeki halal itu artinya ya kalau dikasih saya terima. Rezeki tidak halal itu artinya harus memeras seseorang, harus memeras pencari keadilan. Nah ini artinya penegak hukum ini kadang-kadang aparatur ini ada tendensi dia developing tolerance atau membangun toleransi terhadap monetisasi kekuasaan. Dan ini terjadi udah sejak lama. Ya, faktornya banyak, faktor birokrasi, faktor desain hukum itu juga terjadi. Nah, yang kedua, dari Bang Saur mohon maaf ini soal advokat ya. Jadi saya juga amati ini soal advokat. Betul kata Bang Saur, ya advokat harus ada kode etik, dia harus memegang sumpahnya. Tapi realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Kenapa? Pertama kita lihat dulu desain dan logika hukum acara kita. Advokat ini dimarginalisasi, dia dibuat untuk menghamba kepada kekuasaan. Kenapa? Advokat ini tidak punya kekuasaan apapun kok. Dia itu hanya figuran, peripheral aja di dalam sistem hukum acara kita. Kadang-kadang advokat untuk accessing basic necessities, misalnya sederhana aja deh, mau jenguk ketahanan, itu bayar kok. Kita lihat yang terjadi bahkan ironisnya di KPK, rutan KPK, itu juga bayar, harus menjenguk kita bayar, mendapatkan berkas perkara kita bayar. Jadi untuk accessing basic rights aja kita harus bayar. Yang kedua, realita di lapangan. Karena saya mengutip Prof. Mahfud ya, ada industri hukumnya itu udah established dari lama. Jadi di situ sudah ada market. Jadi ketika ada advokat yang datang ke situ, dia sudah lihat, oh ini udah ada marketnya nih. Lahan basah nih. Pilihannya dia adalah dia swimming di industri itu atau dia tenggelam. Dan kadang-kadang karena klien-kliennya itu, pasar itu sudah melihat bahwa oh ini semua bisa dinavigasi. Ini bukan persoalan hukum. Terstruktur itu semua ya? Terstruktur, jadi bukan persoalan sekolahnya tinggi, ya mengetahui teori hukum dengan baik, enggak. Tapi siapa yang bisa melakukan navigasi terhadap labirin-labirin birokrasi ini. Ya, dari asosiasi-asosiasi ini. Akhirnya advokat tuh terjebak ya. Advokat secara konsisten mengalami yang namanya ethical dilemma. Betul kata Bang Saur, advokat seperti Bang Saur mungkin ya sudahlah saya nggak mau ya, saya mengambil jalan integritas. Oke, tapi kadang-kadang ada yang mengalami ethical dilemma ini. Kenapa? Karena memang sistemnya udah well established seperti itu. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju dengan Bang Saur ya. Menurut saya mohon maaf Bang Saur, itu menyederhanakan masalah. Oh advokatnya penyuap. Enggak, advokat tuh kadang-kadang kita ketemu hakim aja kan susah Bang Saur. Memang betul ada advokat-advokat sakti yang mempunyai akses. Tapi di bawah advokat-advokat yang
yang masih developing karir itu, mereka itu kan mengalami ethical dilemma. Kenapa? Karena basic rights saja mereka sulit untuk akses. Bang Aristo sudah nyenggol advokat, tadi hakim, bahkan polisi. Pak Arianto juga disenggol, polisi yang memang... Boleh dikit dulu, Bro. Oh boleh dikit, boleh. Silakan. Dikit aja Bang Ita. Tema kita adalah tak mau bersama dengan saya minggir. Oke. Saya sebenarnya sengaja mengotokritik ke profesi kami supaya fair gitu loh. Sama, saya udah hampir 30 tahun jadi. Saya harus disclaimer. Karena ini menyangkut juga statement saya. Selama saya jadi advokat tidak pernah saya memberikan uang. Bahkan saya bersyukur melalui mimbar ini ada klien saya konglomerat di-endorse oleh seorang Menko. Dia hampir menyerah. Dia bilang begini, coba pakai jasa kantornya Saur Siagian. Karena uangnya tidak laku di polisi. Betul Pak Andro? Saya tangani kasus itu, kasusnya 300 sekian puluh miliar. Dan kemudian kita melakukan dengan baik, tidak pernah seorang polisi pun meminta 1 perak. Saya sengaja ini supaya ini. Bahkan Andro, kantor kami itu kedatangan wakil menteri yang sangat kita kagumi. Siapa, Dan saya Bang? kagum kepada dia. Namanya siapa Bang? Nggak perlu. Tidak perlu di-spill Bang ya, tidak perlu di-spill ya. Tapi saya termasuk sangat mengagum dia, ada pembagian tambang sekitar 1,2 triliun. Tapi kami bilang, Pak Andro, Anda tahu saya diberi judul di sini aktivis anti korupsi, cukup banyak kasus-kasus korupsi datang ke kantor kami, tetapi kami mengambil keputusan kami tidak akan tangani soal korupsi. Pak Andro, saya nggak ngerti. Kenapa saya kritik tadi Lisa? Saya lebih jujur mengkritik diri saya. Andaikan pengacara ini jam terbangnya 20 tahun. Dia dapat klien dari awal, dia mengaku sebagai lawyer. Saya bayangkan tidak berpotensi, saya bilang tidak berpotensi. Kemudian orang tuanya Tanur ini kemudian jadi terdakwa sekarang atau tersangka. 3 hakim ini, maksud saya begini. Karena ada harapan kita pemerintah baru, yuk kalau enggak saya gitu. Saya mau menarik ini kepada kita semua, kan closing saya tadi. Bahwa panggil semua, tetapi juga rakyat Indonesia, anak-anak mahasiswa ini, orang tua kita, orang tua saya, anak saya. Saya bilang sama anak saya, satu hal saja, dia sekarang praktek di Amerika jadi lawyer. Satu sudah punya kantor sendiri, tahu. Tapi satu aja saya bilang, nak, satu aja, ketika kamu jadi praktek satu aja saya minta. Karena kamu udah sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika. Jangan sampai kamu melakukan suap menyuap, tapi saya akan gagal menjadi orang tua. Bang Saur yang berintegriti, Bang Saur. Tapi Pak Arianto, polisi yang rawan disogok, rawan bermain uang, integritasnya juga dipertaruhkan, Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya ada 3 poin yang ingin saya soroti. 1 mengenai korupsi ya, kemudian mengenai judi, dan kemudian mengenai kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Yang pertama mengenai judi, itu tadi ya. Judi itu memang merupakan bagian dari kultur. Dan sekarang ini judi online itu sangat masif dan sebagainya. Dan kemudian judi itu ya bisa marak. Kalau dari pengalaman saya melihat dalam kehidupan di kepolisian itu, kan judi kan sasaran daripada tugas polisi juga. Itu suatu kejahatan yang terulang-ulang. Itu hanya terjadi apabila terjadi pembiaran. Pembiaran itu bisa dilakukan oleh aparat, ataupun oleh masyarakat sekelilingnya, dan ataupun oleh keluarganya sendiri. Nah, pembiaran itu ada juga kriterianya. Pembiaran yang karena tidak tahu, atau pembiaran yang karena hanya permisif saja, atau pembiaran yang karena kolusi. Nah, yang ketiga ini adalah yang banyak terjadi di dalam dunia judi itu. Ya. Itu untuk judi singkat aja gitu ya. Jadi yang kedua mengenai korupsi. Saya melengkapi Pak Aristo tadi teorinya ya. Seingat saya dalil daripada korupsi itu adalah ya, korupsi itu sejajar dengan kewenangan plus atau dikalikan dengan diskresi dibagi dengan pengawasan. Artinya dimanapun orang ataupun institusi yang memiliki kewenangan yang besar, yang memiliki kewenangan lah entah kecil tapi memiliki kewenangan, sementara dia diberikan diskresi. Diskresi itu adalah pilihan tindakan yang menurut
pertimbangannya, tetapi tidak dilengkapi dengan pengawasan, pasti terjadi korupsi. Itu yang terjadi. Nah, polisi itu paling banyak berpotensi untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena polisi sekarang itu 460.000. Terdiri daripada Tamtama sampai jenderal. Jadi sangat banyak sekali. Dan polisi itu mempunyai kewenangan bukan hanya Kapolri loh. Seorang prajurit yang baru dididik 3 bulan atau 6 bulan, begitu keluar langsung dia punya kewenangan yang sangat tinggi. Bisa nangkap orang, bisa mengadili, bisa mendenda orang. Itu yang terjadi. Pak Arianto tidak takut mencemari institusi sendiri, menjelekan institusi sendiri? Saya ini cerita teori ya Pak, bukan pencemaran. Kenapa polisi itu menjadi sangat berpotensi korupsi itu? Karena apa? Mulai dari tingkat bawah itu dia mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Ini supaya masyarakat dan pemerintah juga tahu lah Pak. Karena besarnya kewenangan itu Pak, dan seorang Tamtama pun dia bisa melakukan kewenangannya itu. Dan dia berdiskresi loh. Seorang petugas polisi itu setiap hari harus menerapkan diskresi. Karena dia menghadapi apapun persoalan pelanggaran hukum, sengketa dan sebagainya, dan dia harus memutus saat itu. Itulah yang namanya diskresi. Nah, makanya apabila kita ingin memberantas korupsi itu ya, yang paling tinggi adalah harus di tingkatan pengawasan kepada instansi ataupun individu yang mempunyai kewenangan itu dan mempunyai diskresi. Hanya itu yang bisa mengimbangi laju daripada diskresi. Pak Arianto, apakah kemudian artinya Anda juga membenarkan bahwa industri hukum itu ada di lapangan? Kalau industri hukum itu istilah daripada itu ya, istilah dari Pak Mahfud ya. Kalau itu kan, kalau saya menjabarkan Pak Mahfud itu mengatakan bahwa kenapa industri hukum itu adalah itu yang korupsi yang sudah terjadi semua lini penegakan hukum. Itu terjemahan saya. Mau di hakim lah, mau di jaksa lah, mau di polisi, mau di advokat Pak, mau di bupati, pemerintah dan sebagainya. Itu semua adalah terjadi penyimpangan hukum ya. Dan itulah sehingga akhirnya sulit sekali kita untuk memberantasnya Pak. Mafia hukum itu mulai contoh langsung itu. Polisi lapor aja mesti dimintain duit gitu. Kemudian diperiksa dan sebagainya. Nanti di jaksa juga sama juga Pak. Untuk menghadapi ini. Di hakim juga minta izin sita itu juga bayar juga Pak. Yang sekarang ini terjadi Pak. Yang kejadian kemarin itu Pak. Itu udah 50 tahun yang lalu saya lihat Pak. Ya, yang namanya hakim itu kayak gitu perilakunya itu. Ya. Saya tahun 71 sudah menjadi polisi. Sudah dengar itu hakim itu kayak gitu caranya. Saya hidup di Madura dulu. Contohnya yang paling konkret gini ya. Di Madura itu banyak kasus carok. Carok kan gitu ya. Membunuh biasanya karena wanita. Carok jarang sekali 1 lawan 1. Biasanya dikeroyok biasanya. Dan kemudian yang membunuh 5 orang langsung ngaku 1 orang. Dia langsung masuk kantor polisi. Bukannya dia hebat, takut nanti dikeroyok sama lawannya yang dibunuh itu. Nah kemudian ketika di persidangan, yang masuk cuma 1, yang 5 dibebaskan. Jaksanya menuntutnya juga oke. Itu tadi, karena ada kolusi itu tadi. Itu contoh yang konkret ya jadinya. Pak Arianto, sebenarnya kami miris mendengar penjelasan Pak Arianto karena ternyata semua lapisan korupsi sudah merajalela. Lantas kalau kita terjemahkan secara konkret apa yang harus dilakukan Prabowo supaya tidak omon-omon semata, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Sebelum kita libatkan mahasiswa, mari kita habiskan terlebih dahulu dengan Pak Arianto tadi yang berharap besar dengan Prabowo Subianto, dengan Presiden Prabowo Subianto, apakah mampu melakukan tindakan-tindakan konkret yang tidak tebang pilih nantinya? Saya sangat kagum ya dengan Pak Prabowo ya. Tadi yang saya sampaikan tadi 2, judi dan korupsi itu di Indonesia sudah sangat parah sekali dan sangat pesimis selama ini. Tapi dengan gebrakan dari Pak Prabowo sekarang itu saya sangat kagum karena apa? Beliau seorang pemimpin dan negarawan yang betul-betul hebat. Artinya pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan bawahnya, keseluruhannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya itu. Penegak hukum kita mampu Pak Arianto? Beliau kan sudah memberitahu bahwa pemerintah harus bersih, semua bersih. Dan di dalam hastacita beliau
Masuk itu dalam reformasi penegakan hukum. Apalagi dengan gebrakan pertama kali begitu naik, menteri saya harus bersih, siapa yang nggak mau ikut saya nggak cocok keluar gitu. Itu suatu semacam fakta integritas lah. Begitu naik, seorang pemimpin yang baik itu harus berani menyatakan fakta integritas. Beginilah sasaran saya, kalau saya gagal, copot saya misalkan kayak gitu. Ini sama juga dengan ini. Partai boleh ikut tapi jangan nitip-nitip nyari uang di situ. Kalau dulu kan nggak pernah diomongkan oleh pemimpin itu, nggak berani pemimpin dulu. Sekarang berani. Jadi saya sangat berharap besar ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Kapolri pun sekarang kan juga kan bersih semua gitu. Harapan saya dari dulu polisi itu ya kalau mau baik tuh asalkan polisi itu bersih, tidak koruptif itu udah pasti baik gitu. Tapi kan tidak pernah berhasil itu karena tidak secara eksplisit dari atasan sampai bawahan itu dijalankan. Nah ini Pak Prabowo sudah dari atasan begitu dan menterinya semua juga kelihatannya udah. Pak Kapolri sekarang bikin program sendiri juga ya. Dari 8 itu dijabarkan menjadi 7 program beliau sendiri. Dan di kementerian lain apalagi di Bu Mutia di Jewer itu ya. Nih contohnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan gebrakan ini semua ini kalau saya sih menyarankan pada polisi di lingkungan tugas saya itu. Ini momentum digunakan sebaik-baiknya. Untuk kita bertekad bersih-bersih dengan tidak hanya omong-omong doang itu, tapi kita buktikan dengan tindakan. Ya, bersih-bersih tak hanya di awal saja begitu ya. Ya, saya setuju ketika ada semangat yang disampaikan Pak Prabowo itu kita dukung, itu setuju. Artinya apa? Memang Pak Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Nampaknya pemerintahan sebelum Pak Prabowo masih banyak masalah. Belum bersih-bersih banget. Kita lihat. Ketika ada persoalan kasus di Kominfo, persoalan kasus korupsi tambang yang ratusan triliun juga dan masih banyak ya, banyak sekali bahkan kemarin di Mahkamah Agung juga 1 triliun ditemukan dan sebagainya. Jadi kalau memang Pak Prabowo ingin bersih-bersih, otomatis berarti harus berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Karena kenyataannya pemerintah sebelumnya menteri saya kena. Kan begitu kan? Dan masih banyak yang lain. Kan banyak, nggak usah saya sebutkan. Artinya ini harus ada semangat baru, termasuk memperkuat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, sudah agak cepat. Gimana dengan KPK? KPK ini melempem loh belakangan ini. Ini Pak Prabowo harus memperkuat KPK. Begitu, itu yang artinya di situ. Kemudian pengawasan internal dan juga yang tidak kalah penting yang harus dilakukan. Pak Prabowo jangan hanya sekedar action, jangan hanya sekedar omon-omon, tapi actionnya yang penting. Karena action speak louder than words. Tindakan tuh jauh lebih penting daripada omon-omon. Selama ini sebulan terakhir kan masih mulai otomatis baru omon-omon kan, tapi dimulai dengan bagus tadi Kominfo udah dimasuki. Sudah ada kan beberapa begitu. yang bersih-bersih. Udah ada bersih-bersih. Tinggal sekarang adalah memberi contoh keteladanan bahwa kalau memang di sekitar presiden ada masalah, ada menteri yang bermasalah, dia harus berani menegakkan hukum. Prof. Henry bisa kita libatkan mahasiswa juga ya Prof. Henry ya? Oh iya, mahasiswa juga semangatnya harus ke depan untuk kebaikan. Silakan mahasiswa. Silakan mahasiswa. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya pada Pak Saur Siagian bahwa saya menemukan data bahwa pada tahun 2023 terdapat ketimpangan porsi. Ada kelebihan porsi penanganan korupsi di mana Kejagung menangani lebih banyak kasus korupsi dibanding KPK itu sendiri. Ini patut dipertanyakan Pak, di mana padahal KPK itu sendiri namanya itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa Kejagung nih lebih mengambil responsibel lebih banyak dibanding KPK itu sendiri? Terima kasih. Oke, langsung Bang Saur. Pertanyaannya bagus sekali. Saya 3 minggu yang lalu diundang oleh Komisi 3 sebelum ada pelantikan kinerja Komisi 3 selama 5 tahun, mengundang semua pimpinan penegak hukum, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada pimpinan Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung. Saya bilang gini kepada Pak Sigit, Pak Sigit, saya berkali-kali japri saudara Kabarisskrim sama Kapolda soal Firly Bahuri. Saya mengatakan begini, rasanya tidak berani kita menyuruh anak-anak kita, adik-adik kita atau warga negara Indonesia sekarang baik,
karena apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri sebagai Ketua KPK melakukan tindakan tercela. Oleh karena itu, tadi Aristo sudah sebut apa yang terjadi di KPK, bahkan ada 70 orang ya staf daripada tahanan KPK itu juga melakukan pemerasan. Maksud saya inilah wajah KPK saat ini. Karena memang secara institusi memang ada, tetapi secara mental integritas kemudian sudah bermasalah. Akibatnya dalam beberapa waktu yang lalu saya menemui pimpinan KPK, Saudara Nawawi. Dia bilang begini, kami ini sudah runtuh. Coba bayangkan Firly Bahuri kemudian bermasalah, ada komisioner sebelumnya karena dugaan tindakan pelanggaran etik kemudian harus mengundurkan diri. Mereka ini bukan saja memberantas korupsi, tetapi mereka kemudian terjebak. Karena apa? Tindakan-tindakan mereka tercela. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, kalau kita bilang saya begitu jam yang viral itu, saya langsung japri Kapuspen. Nih saya kira terbuka, saya bilang sama Kapuspen begini, Pak Kapuspen, saya yang mengerikan, saya bilang, yang saya menakutkan adalah kita dorong Jaksa Agung atau kejaksaan kuat. Tetapi kalau jaksa-jaksa kita tidak bersih, ini akan bermasalah. Nggak akan mungkin kita membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Saya mungkin ini agak riskan Andromedia. Sebagaimana saya juga mengotokritik profesi kami, tetapi juga saya fair. Nah, oleh karena itu, karena memang integritas kawan-kawan di KPK sudah runtuh, akibatnya mereka ini bukan sibuk untuk memberantas korupsi, tetapi sibuk dengan problem mereka. Nah, oleh karena itu saya kira itu tadi yang dibilang Pak Arianto. Dengan pemerintah yang pertama tak mau bersama saya, minggir. Misalnya begini, di Kemimpo. Tadi Pak Bang Nasir sudah bilang, mana tahu kalau dulu waktu itu Menteri Kemimpo mengatakan hanya 5 sebenarnya pemain judi online. Ternyata ada 16, yaitu pegawai Kominfo yang terlibat. Sekarang namanya Komdigi, Bang. Ya, Komdigi sekarang. 15. Nah, oleh karena itu andaikan ada, karena Budi Ari kan mengatakan waktu itu hanya 5, tetapi ternyata sudah polisi sudah menetapkan 16 tersangka. Kalau memang dia terlibat, mundur, minggir daripada Pak Prabowo memberikan minggir. Minggir ini maksudnya Pak Andromedia. Sebab begini loh, kenapa saya konsen soal korupsi begini. Hukum positif tidak bisa menyentuh kita detik ini Pak Andromedia. Katakanlah kita beruntunglah tidak diseret pengadilan. Saya ingat ada seorang sufi mengatakan, saya kutip bahasanya, yang terdalam pergumulan seseorang bukan divonis bersalah, tetapi perasaan bersalah. Artinya ginilah, kita melakukan korupsi, KPK nggak menangkap kita, jaksa tidak menangkap kita, tapi satu hal, Anda tidak bisa membohongi diri Anda. Inilah yang kita takutkan, mengerikannya korupsi ini. Mana ada kebanggaan Anda kalau bukan hasil halal. Saya percaya begini, karena Nasir tadi bilang kita ini semua ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bintang 5 ini juga Pancasila. Bagaimana Anda bisa tenang melakukan ibadah, di sisi lain bahwa Anda juga melakukan korupsi. Bang Nasir, yang kami ngeri halal haram hantam Bang sekarang. Bang Nasir Jamil, komentarnya Bang. Yang kami ngeri sekarang halal haram hantam. Saya ngomong tentang KPK dulu, karena tadi saya buka ya. Tanggapin. Kalau dia kan menganggap KPK sekarang udah buruk. Kalau dulu kenapa KPK bisa bagus? KPK ditakuti oleh semua orang. Banyak dari DPR kena, dari kejaksaan kena, bahkan dari mana-mana kena KPK. Artinya KPK pernah bagus kinerjanya. Tapi ketika sudah diubah undang-undangnya, maka KPK menjadi seperti sekarang. Jadi bukan SDM ya, tapi karena undang-undang? Karena peraturannya. Sekarang kembalikan kepada undang-undang yang lama. Supaya KPK benar-benar memiliki independensi. Nah, ketika kemarin kan Anda tahu bahwa ketika KPK dipimpin oleh Pak Firly Bahuri, memang sementara banyak orang mengatakan independensinya memang tidak terjamin. Itulah makanya sekarang kembalikan KPK seperti semula. Soal aturan, soal fit and proper test ya, Maria. Bang Nasir, DPR, mana DPR? Jadi kita tidak menutup mata bahwa ada masalah di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi ya.
Bisa jadi karena undang-undangnya yang memasukkan dia ke dalam rumpun eksekutif, sehingga sebahagian pihak menilai bahwa terganggulah independensinya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, independen itu ya adalah memilih pilihan yang benar dan itu menguntungkan rakyat dan negara. Itu sebenarnya independen. Ya, jadi tindakan-tindakannya itu ya tindakan yang benar menguntungkan rakyat banyak dan negara, bukan sebaliknya. Itu independen. Jadi mau dia masuk dalam rumpun eksekutif kah? Tapi kalau dia memegang teguh independensi, dia memilih pilihan yang benar, kemudian itu berguna untuk negara dan rakyat, maka dia akan terus jalan. Nah, soal bahwa kemudian Kejaksaan Agung ya dilihat oleh adik-adik mahasiswa lebih cepat speednya, ya memang sebenarnya KPK, Kejaksaan Agung, polisi itu bagi saya adalah trisula. Ya, trisula. Mungkin saat ini yang tajam itu, trisula kan 3 itu ya. Ya, dan mungkin yang lebih tajam hari ini Kejaksaan Agung. Cepat speednya. Ya, mungkin karena ada persoalan internal sehingga membuat KPK agak lambat jalannya. Meskipun mereka melakukan OTT dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kita dorong ya ketiga ini bisa bekerja sama. Ya, dan mereka berusaha ya untuk melakukan pencegahan. Jadi korupsi itu juga kita harapkan kepada kepolisian, kejaksaan, KPK itu harus menitik beratkan kepada pencegahan. Kemudian bagaimana penyelamatan dan pengembalian keuangan negara hasil kejahatan-kejahatan, korupsi kah, peredaran gelap narkoba kah, judi online kah dan lain sebagainya. Jadi penindakan itu ya dilakukan ketika memang itu harus dilakukan, artinya memang sudah tidak mungkin lagi untuk tidak dilakukan. Jadi korupsi itu kalau kemudian lebih fokus kepada pencegahan, ya, kemudian penyelamatan dan pengembalian, itu lebih beruntung negara daripada kemudian mengusut kasus korupsi, kemudian lama waktunya, ya kemudian didenda juga kadang nggak bayar dan lain sebagainya. Mereka lebih memilih kurungan badan daripada mengembalikan keuangan negara dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sekali lagi memang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu harus kita sambut baik. Jadi saya teringat misalnya dengan almarhum Mar'i Muhammad yang dijuluki sebagai Mr. Clean, ya. Andaikan beliau masih hidup dan masih banyak Mr. Clean lainnya, saya pikir apa yang diinginkan Pak Prabowo itu bisa kita wujudkan, ya. Karena memang ketika Pak Prabowo mengatakan seperti itu, maka dia membutuhkan Mr. Clean, ya, untuk membereskan pemerintahannya. Tanpa Mr. Clean, saya pikir agak sulit Pak Prabowo untuk bisa merealisasikan cita-citanya itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi tugas Pak Prabowo itu mencari Mr. Clean. Nah, mudah-mudahan di kabinetnya itu banyak Mr. Clean. Mudah-mudahan seperti itu. Sehingga dia bisa mudah ya menyapu lantai yang kotor tersebut. Begitu, Andro. Menarik nih. Jadi saya mau asosiasikan dari apa yang kita sudah bicarakan ya. Tadi pertama Pak Arianto mengatakan bahwa polisi itu kewenangannya sangat besar, jadi rentan cenderung untuk korupsi. Kemudian yang kedua bicara soal pengawasan, kemudian tadi Bang Nasir, Prof. Henry, Bang Saur juga tentang KPK. Ini semua berhubungan, begini hubungannya. Jadi yang pertama, tes pertama untuk melihat apakah komitmen Pak Prabowo ini gimmick atau bukan, ada di komitmen pengawasannya. Pengawasan ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Pertama adalah pengawasan secara eksternal. Apa maksudnya? Begini, KPK ini itu kan lahir sebenarnya sebagai penyeimbang. Ya. Ada momentum yang namanya reformasi 98, KPK lahir, embrionya tadi saya katakan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK ini lahir sebagai counterbalancing force bagi penegak hukum yang dianggap kotor, ya, polisi dan jaksa. Akan tetapi kita lihat, tadi Prof. Henry sudah mengatakan, ternyata lambat laun dulu KPK baik, belakangan kok jadi buruk. Nah, jadi buruknya ini, apakah ini by accident? Menurut saya enggak. Banyak analisa dan literatur mengatakan ini by design. Kenapa by design? Karena KPK ini menjelma sebagai player yang terlalu kuat, yang kemudian mengobrak-abrik situasi status quo well established pemain-pemain penegak hukum lama. Makanya kan kita dengar cicak buaya 1, 2, 3 sampai akhirnya KO cicaknya. Ya, dengan undang-undang KPK. Itu yang pertama, itu indikator yang pertama, apakah KPK ini akan dikembalikan atau tidak? Ataukah dia didesain juga seperti advokat akan dimarginalkan? Tadi pertanyaannya bagus sekali. Kenapa Kejaksaan Agung itu sekarang lebih famous gitu ya? Nah ini silakan ditelusuri ya jawaban itu ya. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan desain ini?
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya KPK. Dulu karena kekuasaan penegak hukum ini udah keterlaluan luasnya, ya, mau apa aja bisa, nggak ada check and balance, kan dibentuk polisian punya Kompolnas. Ya, Pak Arianto mantan anggota Kompolnas. Kejaksaan punya komisi kejaksaan. Kehakiman punya komisi yudisial. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ini toothless sebenarnya, nggak ada giginya. Malah ada kecenderungan kita lihat mereka ini dijinakan oleh institusi yang seharusnya dia awasi. Dia dijinakan, di taming, betul di taming, dikonsolidasikan sehingga kekuatannya tetap tersentralisasi. Itu indikator pertama ya dari pengawasan eksternal institusi. Indikator kedua adalah kita lihat deh desain hukum KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu adalah logika pembagian kekuasaan antara negara dengan individu atau tersangka orang yang dianggap jahat. Nah, ini logika ini adalah refleksi dari political ideology satu bangsa. Nah, logika itu, logika otoritarian pasti KUHAP karena tahun 81. Apa maksudnya logika otoritarian? Kita lihat polisi, jaksa misalnya kalau menyidik gampang banget dia menangkap orang. Bahkan ada idiom tangkap dulu baru kita cari buktinya. Kenapa itu lahir? Karena pengawasannya hampir nggak ada di KUHAP ini. Kalau anak muda kita bilang, kalau milenial bilang viral dulu baru ditangkap. Dan dijawabnya nanti, usai jeda saat lagi Catatan Demokrasi. Kita semua berharap ini bukan hanya sekedar janji, tapi masyarakat juga menagih bukti untuk memberantas kejahatan luar biasa, korupsi di Indonesia. Kalimat mungkin closing statement dari masing-masing narasumber, Bang Nasir dulu. Bang Nasir dulu. Ya, mencermati dan menyimak narasi-narasi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, maka sepertinya beliau sedang memimpin revolusi harapan. Ya, jadi ada suatu tindakan radikal untuk mengembalikan harapan masyarakat, untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang bersih. Karena kemarin itu ada revolusi mental, tapi katanya mental. Nah, mudah-mudahan revolusi harapan bisa mengembalikan kepercayaan dan memulihkan martabat pemerintah di mata rakyat. Prof. Henry. Ya, penegakan hukum ini benar-benar kami harapkan adalah membersihkan pemerintahan supaya pemerintahan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan penegakan hukum demi politik. Jadi jangan sampai law as a tool of political engineering yang seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, terutama pada waktu menjelang Pilpres. Waduh, silakan Mas Aristo. Sebagai akademisi saya harus skeptical ya. Jadi buat saya ada dua indikator tes untuk Pak Prabowo. Jadi tes pertama adalah pengawasan. Ya, pengawasan ini pengawasan antar institusi tadi yang saya katakan, apakah KPK akan di-restore ataukah pengawas-pengawas penegak hukum seperti Kompolnas, KY, kemudian juga Komisi Kejaksaan akan mendapatkan kewenangan lebih, itu tes yang pertama. Tes yang kedua adalah pengawasan melalui hukum acaranya sendiri. Apakah ada counterbalancing force untuk aparat-aparat penegak hukum yang sudah jelas sekarang ya, tadi Pak Arianto katakan 50 tahun lalu ada tendensi untuk menjual kekuasaannya. Ini harus dibalance. Itu adalah dua tes. Harus balance, silakan. Monggo Bang Saur. Malam ini saya menggunakan peci yang digunakan oleh The Founding Fathers Soekarno dan Hatta. Dan saya sengaja membuat Laskar Daulat Rakyat. Kawan-kawan, di konstitusi yang berdaulat itu adalah rakyat. Mau apapun dikatakan oleh pemerintah, presiden sekalipun. Tapi kalau tidak ada komitmen dari diri kita pribadi untuk bersih, inilah yang membuat kemudian pemerintah kita akan bersih. Indonesia ini baik, kita yang buat. Terima kasih. Pemerintah bersih. Monggo, Pak Arianto. Gebrakan Presiden Prabowo mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin yang melaksanakan perintah Pak Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi dan untuk memberantas penyakit negara yaitu korupsi. Yang selama ini kita pesimis, tapi dengan kepemimpinan Pak Prabowo kelihatannya kita menaruh harapan yang besar, kita akan berhasil untuk menghapus semua itu. Ya, paling tidak kita semua di sini optimis lah ya bahwa pemerintah kita akan siap bersih-bersih untuk kemudian negara kita juga akan bersih ke depannya, Andro. Sepakat, Maria. Merdeka.
Pemerintah Harapan Merdeka. Pemerintah Harapan Merdeka. Narasumber yang luar biasa karena semuanya optimisme, bergulat untuk memerangi korupsi di tanah air. Kami juga terima kasih banyak mahasiswa Universitas Indonesia yang sangat kritis karena kalian adalah harapan bangsa kami ke depan. Mengikuti semua isu-isu di tanah air dan harapannya ini bukan hanya sekedar kata-kata. Omon-omon semata. Bukan omon-omon Maria, tapi ada bukti, ada fakta yang betul-betul dirasakan bahwa pekerjaannya berat untuk memberantas korupsi. Sepakat, diskusi kita malam hari ini nampak begitu lancar dan juga harapannya nanti juga bisa dirasakan oleh masyarakat juga di luar ya Andre ya. Sama seperti busana yang Maria gunakan. Nyaman kali. Nyaman, dialognya hangat. Terima kasih banyak BAS sekali lagi sudah mensponsori Catatan Demokrasi. Semoga ke depan kita tunggu nanti Maria. Pakai batik apa kita minggu depan? Pemirsa pasti penasaran. Harus kami tutup Catatan Demokrasi hari ini. Saya Ruben Merkuri. Saya Maria Asgaf, kita berdua. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dipersembahkan oleh